Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidang. Para pemirsa TVRI Jawa Timur yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu bersama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur. Di mana dalam kesempatan yang berbahagia kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik khususnya bagi kita sebagai generasi muda atau yang biasa disebut dengan generasi Z, yaitu Gen Z to be a winner. Bersama saya Niwayan Putri Noviani dan rekan saya Linda Arunsari. Dengan hadir pula bersama kami narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa, yaitu Bapak Dr. I Gede Putu Swardana STMM. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, saat ini saya tentunya generasi muda atau yang biasa kita akrab disebut dengan generasi Z, hidup di zaman yang serba digital, di mana dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang sangat amat cepat serta penuh dengan tantangan. Sebagai generasi muda, khususnya saya yang juga sebagai generasi muda, hidup di zaman ini atau di era ini ada dampak yang saya rasakan. Dampak itu bisa dari dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang saya rasakan di era ini, yaitu saya jadi lebih cepat mengetahui ilmu atau sumber-sumber berita-berita yang baru di luaran sana, di mana hal tersebut diperoleh dari sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter dan lain sebagainya. Serta ilmu-ilmu baru, di mana hal tersebut bisa kita pelajari sendiri melalui YouTube dan platform-platform pendidikan lainnya. Selain dampak positif yang saya rasakan, tentunya ada juga dampak negatif yang saya dan mungkin rekan-rekan generasi muda di sana rasakan, yaitu kita menjadi kecanduan. Biasanya kita kecanduan gadget, dan juga seringkali kita suka membanding-bandingkan prestasi atau pencapaian kita dengan orang lain. Itu yang paling saya sering rasakan, di mana hal tersebut bisa berdampak buruk untuk kita generasi muda. Hal itu bisa menyebabkan stres atau biasa kita sering sebut dengan overthinking. Itu pengalaman saya. Di sini saya juga ada rekan saya juga sesama generasi muda, ada Kak Linda. Gimana menurut Kak Linda terhadap sebagai sesama generasi muda? Iya, kita ini kan sesama generasi Gen Z ya, sekarang menyebutnya kita Gen Z. Dari saya pribadi, menurut pandangan saya, mau itu hal positif ataupun negatif sebetulnya tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Karena ya memang orang melihat Gen Z itu lebih cenderung ke arah negatif. Padahal sebetulnya juga kita banyak sekali ya hal positif yang dilakukan, yang bisa kita dapat. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya Kak Putri. Saya itu baru-baru ini aktif di salah satu platform yang memang digemari banyak generasi, entah itu Gen Z, generasi milenial, atau bahkan generasi yang tua itu juga menggemari, yaitu TikTok ya. TikTok. Dan dari situlah sejak saya aktif membuat sebuah konten, membuat video yang bertemakan keagamaan pastinya. Dari situ saya mulai merasakan dampak negatif dan juga positif secara langsung. Kalau dampak positifnya, Astungkara, banyak sekali orang di luar sana yang akhirnya mengenal, oh seperti ini Hindu di daerahnya, di daerah Jawa khususnya daerah saya seperti itu ya, ternyata menarik sekali gitu. Itu dari sisi positif. Kalau dari sisi negatif ya banyak juga hate komen ya, dihujat, kemudian semacam apa ya, oh jadi ajaran kamu gitu ya, itu kan nggak benar dan lain-lain sebagainya. Nah, saya sebagai Gen Z itu terkadang suka overthinking seperti yang Kak Putri bilang. Apa iya ya? Oh kok gini sih, orang-orang kok jahat sih gitu. Jadi harus lebih banyak sharing
dengan para senior, dengan yang lebih tua. Nah, Orang tua. kebetulan kan sekarang kita sudah bersama dengan Pak Gede ya. Beliau ini selain Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, beliau ini juga bisa kita anggap sebagai orang tua. Jadi Benar, kita Pak. bisa sharing nih, Pak Gede. Ini benar. Ya, Dari sudut pandang Bapak, kira-kira bagaimana Pak menyikapi tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ini di era digital ini pastinya? Monggo Bapak. oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, menarik hari ini Badan Penyiaran Hindu didampingi oleh dua host ini, anak-anak muda. Anak-anak muda yang tentu Bapak Ibu juga pemirsa TVRI juga, khususnya yang umat Hindu daerah Jawa Timur, Nih. daerah Gresik, khususnya juga Surabaya. Tadi sudah mengenal mereka karena mereka sering juga tampil di media sosial. Jadi tema yang dibahas menarik ya, bagaimana generasi Z itu dapat menjadi pemenang. Tentu pemenang dalam konteks pemenang yang jujur ya, pemenang. Terutama memenangkan berdasarkan dharma gitu, Pak. berdasarkan Berdasarkan dharma, dharma. memenangkan dirinya kan gitu ya. Jadi sesungguhnya siapapun yang lahir di dunia ini ya, semua mungkin menghadapi hal yang sama dengan kalian ya, karena persaingan ini global, namanya aja globalisasi. Siapapun dapat terkoneksi dengan siapapun kan begitu. Kalian pun dapat mengakses apapun dengan mudah kan begitu. Nah, Betul. tadi kalian berdua sudah menjelaskan ada dampak positif, ada dampak negatif. Berarti sekarang tergantung kita kan begitu ya. Gimana kita menyikapi hal tersebut. Baik. Sederhana sebenarnya untuk menyikapi kita untuk menjadi pemenang, kita mengambil sisi positif dalam setiap keadaan yang ada. Cuman satu catatan yang Bapak sampaikan, setiap yang ada itu, ingat, setiap yang ada itu, materi maupun non materi, mesti ada dua sisi ya. Sisi positif, sisi negatif itu pasti ada. Nah, kita sebagai manusia, kalau di dalam Saras Camu saya, Bapak mengutip Saras Camu saya sloka nomor 2 itu, bahwa bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki wiweka atau memiliki kecerdasan atau pikiran yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk kan begitu. Sehingga dengan demikian bersyukur kita sebagai manusia, ayo kita ambil sisi positifnya kan begitu sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya mengambil sisi positif and then we be a winner kan, kita menjadi seorang pemenang kan begitu. Sederhana. Apa sih yang paling kuat di dalam kehidupan kita sehingga kita dengan susah payah ingin mendapatkan sesuatu? Salah satunya kan apa disebut dengan cinta kan, dia kan? Cinta. Ya, cinta. Menarik kan cinta ya. Ketika kita menyintai sesuatu ya, apapun itu kita lakukan untuk mendapatkan itu ya, Pak, enggak? Benar. Benar kan? Harus Diusahakan. didapatkan. Nah, usahakan pasti. Ya, sekarang kamu udah punya pacar misalnya ya. Pacarnya nelpon nih jam 11 malam. Pacarnya nelpon 11, hujan deras. Nih. Dia minta antar misalnya karena mau ke bandara. Kamu pasti berjuang untuk ngantar ya kan? Nggak berani nolak. Karena kita punya cinta kan terhadap dia. Nah, oleh karena itu, di dalam menghadapi era globalisasi kita juga membutuhkan cinta kan begitu ya. Ya kan? Nah, pertanyaannya apa itu cinta kan begitu? Iya. Apakah cinta itu seperti yang kita gambarkan, kita bayangkan? Nah, coba. Cinta kan diawali dengan apa? C. Huruf C. C itu adalah apa? C itu adalah kompetensi. Ya. Ketika kita ingin menjadi seorang pemenang, ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, kita harus punya kompetensi. Punya skill nih. Nah, salah satu kompetensi adalah ya skill, kemampuan kan, kemampuan yang lebih yang tidak dimiliki orang-orang lain. Kan begitu ya. Tetapi perlu diingat juga, kompetensi itu kan ada indikator-indikator kompetensi dapat kita pisahkan lagi. Ada namanya satu kompetensi itu task skill. Jadi orang itu kompetensi kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Apa yang ada di dalam catatan. Kamu pagi jam 6 begini, jam 7 begini, hanya itu aja yang kita bisa. Itu namanya task skill. Jadi kemampuan kompetensi dasar.
Kemudian yang kedua, kita sering dihadapkan pada 2 atau 3 pekerjaan yang banyak kan bersamaan. Kita menjadi penerima telepon, kita disuruh nerima surat jalan, bikin surat jalan dan lain sebagainya. Ada namanya task management skill. Bagaimana kita menjalankan 2 aktivitas atau 3 aktivitas secara bersamaan. Sama dengan kalian mungkin saat makan sambil nerima telepon, sambil balas WA kan, nyetir sepeda motor, sambil sepeda motor juga kan bisa ambil telepon. Nah, itu task management skill, tapi itu kan kurang baik kan begitu ya. Itu sisi negatif, jangan diambil. Kemudian dalam aktivitas itu ada kendala. Mungkin teleponnya tiba-tiba mati atau komputernya misalnya error, ada namanya contingency management skill. Bagaimana kita dapat mengatasi problem-problem yang ada, itu kompetensi yang ketiga ya. Kompetensi yang keempat, dunia ini kan berkembang, teknologi maju. Bagaimana kita bisa menggunakan environment atau lingkungan kita untuk mendukung pekerjaan kita, atau namanya JRES, Job Role Environment Skill, JRES namanya. Nah, kita juga dituntut untuk mengajarkan apa yang kita mampu kepada orang lain. Itu namanya transfer skill. Itu skill yang terakhir. Kita bisa transfer skill berarti kan kita menguasai semuanya kan. Itu indikator kompetensi yang paling tinggi. Itu C ya, kompetensi C. ya. Sekarang kita lanjut yang cinta. Ya, C. Berarti yang kedua I, Pak. Apa Ya, itu, Pak? sekarang, Itu, Pak. baik, menarik. Kemudian yang ketiga tadi apa? I. Yang apa? kedua. Kedua ya, kedua. Sorry, yang kedua. Apa? Yang kedua I. Itu apa? Integritas. Integritas berasal dari kata integrity. Jadi kesatuan antara pikiran dan tindakan. Jadi integritas, salah satu indikator dari integritas itu adalah kejujuran. Jadi jujur dia menjalankan aktivitasnya, jujur dia mengakui ketika terjadi sesuatu atau problem yang ada. Jadi dalam era yang terbuka ini, kadang-kadang kan anak-anak generasi Z khususnya nih ya, itu kan maunya pragmatis ya. Pragmatis itu instan dia maunya nggak gelem pokoknya ngerayu ditik bapaknya butuh apa nggak gelem ngerayu supaya pokoknya jadi gitu ya. Instan. Jadi kadang-kadang dengan proses instan ini kita sering melupakan aturan kan, ketentuan gitu loh. Kita mungkin akhirnya kita berbohong, misalnya ketika ada problem kemudian ketahuan oleh bos disuruh rapat begitu, nggak ada yang ngaku, nggak mau ngaku nih, wah dia yang kerja, dia yang salah, padahal sesungguhnya dia ini adalah integritas. Jadi kita mengaku, oke Pak, saya yang salah karena bla bla bla, mohon bimbingan, kan begitu. Kemudian integritas dalam bekerja juga begitu. Kita sering ada bosnya rajin kan, ya wes golek gawean, nyari gawean, cari pekerjaan. Sesibuk mungkin. Pura-pura sibuk. Iya. Tapi nggak ada bosnya, main WA. Lain cerita. Nah, ya lain cerita. Itu artinya yang kedua yang dibutuhkan adalah integritas. Tadi pertama itu adalah sudah kita punya kompetensi, kemudian jujur, dapat dipercaya, dapat diserai tugas dan tanggung jawab, begitu. Yang kedua, integritas ya. Jadi integritas ini di mana pikiran sama tindakan harus sejalan gitu. Betul, ya, harus sejalan, betul ya. Dan tetap harus jujur. Jujur ya. Indikator integritas salah satunya kejujuran. Khususnya ya. Kejujuran. Untuk yang ketiga Bapak, yang ketiga ini CIN. N itu apa? N itu adalah norma. N itu norma. Norma itu apa? Aturan. Nah, aturan. Kita harus taat dengan aturan. Kita harus taat dengan ketentuan yang ada. Jadi ketika kita menjalankan semua aktivitas kita dengan tidak melanggar aturan atau ketentuan yang ada, saya yakin kita akan menjadi seorang pemenang. Ini baru belum sampai yang lain ya, kan masih ada T dan A kan. Dengan 3 ini juga sudah menjadi suatu landasan, berarti kita sudah setengah jalan ini kan begitu. Jujur dengan norma aturan. Nah, kita sebagai umat Hindu, tentu aturan-aturan yang paling dasar yang disebut dengan dharma itu jangan pernah kalian tinggalkan. Jadi dharma itu tidak saja
dalam konteks artinya agama, tidak ya. Adharma itu artinya kebenaran atau hukum, Kebenaran. atau penuntun atau petunjuk. Jadi jangan pernah melupakan petunjuk dharma ini. Dalam salah satu kitab Sarasamudaya sloka 14 itu mengatakan bahwa ikang dharma ngarannya hetuning mare ring swarga ike. Kadi gatining praun hetuning banyangge nentasing tasik. Jadi ketika kita ingin menyeberangi samudra, nentasing tasik itu menyeberangi samudra adalah gunakan dharma. Hanya dharma yang dapat mengantarkan seseorang menuju pada sorga atau kebahagiaan, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Oleh karena itu norma ini sekali lagi tidak saja dalam konteks artinya agama, tidak, tapi rule atau aturan, ketentuan yang ada, hukum yang berlaku itu Pedoman sebagai hidup landasan. nih, Pak. Ya. Sekarang kan sudah tadi global, ngakses semua bisa. Wosing diaksesin barang sih enggak. Norma berarti nyalain normamu Nyalain norma, apa? Ya, menyimpang norma dari yang norma. menyimpang sudah. dari aturan. Menyimpang dari aturan agama, aturan kebenaran, atau mungkin sekarang kalau di apa namanya di laptop itu kita juga enggak boleh pakai aplikasi bajakan kan. Nah, Iya. kita mungkin menggunakan. Nah, itu mungkin aturan-aturan, sekali lagi norma. Begitu juga norma sebagai anak muda. Anak muda ini kan namanya kita membahas sedang cinta ya, pacaran. Ada norma yang harus kalian taati juga. Bagaimana melakukan apa namanya berhubungan, berpacaran itu bagaimana. Norma-norma yang harus ditaati juga. Jangan sembarangan, jangan dieksplor kemana-mana kan. Ya, norma. Jadi rumus yang ketiga adalah mematuhi aturan atau mengikuti norma yang ada, kan begitu ya. Nih Bapak, tadi yang pertama kompetensi, integritas, dan ketiga adalah norma, aturan. di mana kita harus sebagai generasi muda tentunya, karena kita sekarang generasi muda harus tetap mengikuti aturan, Ya, atau norma. iya, aturan mungkin juga ya, aturan yang sederhana adalah nasihat orang tua kita loh ya. benar banget, Ya, iya. itu Dari yang paling kecil dulu ya paling Pak, kecil di betul lingkup orang tua keluarga. kita. Benar. Dari yang Kon terdekat. dolen ojo mulai lewat jam 09.00 lo yo. Ayo. Mulai hisuk dadak. Pak jare nggak oleh jam 09.00 tak pulang Nggak pagi. boleh malam, akhirnya pulang pagi. Nyali aturan jam 8 pulang. Kan nggak boleh jam 9 tak pulang pagi ya Pak. Iya, benar. Selain Tapi tidak ada ya gitu ya. Astungkara Kemungkinan ya bukan kami pastinya Bapak. Di sana. Iya, mungkin di luar Di dunia sana lain. ada. berarti selain dengan aturan terutama dari keluarga dulu, Betul. aturan Nasihat secara orang tua. hukum dan tetap berjalan pada dharma. Dharma, iya. Benar. Jadi dari kompetensi, integritas dan norma. Norma. Ya, selanjutnya dari singkatan cinta yang keempat itu T. Apa itu Pak kira-kira? Kira-kira apa T? Mbak Lida kira-kira tahu nggak? Apa Tadi T? kan cinta, C kompetensi, integritas, I terus norma, T itu adalah tabah. tabah. Kita berhadapan dengan dinamika yang ada di luar kita ya. Godaan itu kan mesti banyak ya kan. Banyak sekali, Bapak. Apalagi anak muda ini sangat gampang Gampang tergoda. kita kan anak muda kan dalam tahap pencarian kan, Iya, mencari jati Mencari diri. jati diri. Kita harus tabah. Kita harus terus berpegang teguh pada dharma. Bagaimana supaya kita tabahkan gitu? Ingatlah dengan tugas dan kewajiban kita. Ingatlah dengan Tuhan. Ya, supaya tabah itu satu, ingat dengan Tuhan. Gimana ingat dengan Tuhan? Kan begitu pertanyaannya ada. Ayo awali aktivitasmu dengan doa. Ya kan? Itu yang sering Ketika lupa kita Bapak. berdoa, ya kan? Iya. Berarti kita mengajak Tuhan dalam aktivitas kita. Menyertakan Menyertakan Tuhan. Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantran 39 itu dikatakan Riko aksaro para muyoman yasmin dewa adi wiswa niseduh. Dimanapun ada doa mantra diucapkan, dimanapun ada aksara-aksara suci dilantunkan, Tuhan akan hadir dan memberikan warenugraha atau anugerah kepada pengucapnya. Ya kan? Ayo supaya kita tabah, tidak mudah tergoda, ayo ingat dengan Tuhan. Ayo awali aktivitas kita dengan Tuhan. Ayo awali aktivitas kita dengan doa. Padahal aku nggak hafal doanya kan ada begitu. Jangan bingung, Tuhan lo maha mengerti, ya kan? Dengan segala bahasa. Nah, segala bahasa kira-kira pakai bahasa Inggris Tuhan mudah nggak boleh?
Ngerti ya, Tuhan mah tahu kok ya. Malah dengan bahasa hati pun kita mengucapkan doa itu yang paling mulia, yang paling bagus. Kalau lihat di dalam kitab Manusemerti Adya 2 sloka 85 itu mengatakan, Widiyatnya japa yatnya wicise dasabir gunae upamsu sastra guna sastra manase semerta. Widiyatnya yatnya kepada Tuhan yang diucapkan dengan doa mantra, yang diucapkan dengan waikari, suara keras bibir bergerak, pahalanya hanya 10 kali. Diucapkan dengan bibir bergerak tanpa suara yang disebut dengan upamsu, pahalanya 100 kali. Ketika diucapkan dalam hati tanpa suara, tanpa bibir bergerak, pahalanya tidak terhingga. Kenapa demikian kan begitu? Karena yang bicara suara hati, bukan nafsu, bukan ego, bukan kama, gitu loh maksudnya. Dari hati. Ya, dari hati yang lubuk hati yang paling dalam, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon, kita bisa menjalankan aktivitas kita kan begitu. Dengan demikian godaan opo ae sing teko wis kita tetap tabah, kita nggak mau berpaling kok dari ajaran Dharma. Pokoknya Kita nggak mau tetap ingat Dharma, tetap ingat Dharma, doa. ingat. Nah, ya betul. Begitu ya. Itu norma. Jadi tabah di sini berarti tabah ya. harus kuat nih Bapak. Kuat dengan betul. segala godaan, dengan segala apapun yang ada di depan. Nah, kadang-kadang ini kan godaan itu kan sangat dipengaruhi oleh dengan siapa kita bersahabat kan ya. Hati-hati. Lingkungan biasanya. Lingkungan, Tergantung betul. lingkungan. Tapi bukan berarti kemudian kita membatasi loh ya, nggak mau bergaul dengan siapa. Nanti kuper jadinya. Bukan. Jadi kita, introvert. introvert. Iya. Maunya bersekoncoan sampai wong ganteng tok. Iya. Maunya koncoan sampai wong ayu tok kan ngono. Ada untungnya tapi ada ruginya. Lo ruginya. Ruginya Ada apa? plus dan Tahu ruginya? minusnya. Dari mana ruginya? Ruginya kamu nek misalnya bergaul sampai wong cantik-cantik tok. Ruginya ngene. Ketika misalnya ada cowok ya, ada cowok itu tertarik sampai sing, kalau cowok lebih ayu kok, Iya. ya akhirnya tertarik sampai sama. Akhirnya Sama teman-teman yang cantik. Jadinya kita Kan lebih kita enak nggak koncoan dilirik. lebih elek, ya. Iya toh. Kan Kita kamu nggak cantik, dilirik ya. sama sekali jadinya. Oleh itu saya katakan tadi, ada sisi positif, sisi negatifnya. Oleh karena ayo kita bersahabat dengan semua orang gitu loh. Tapi kita jangan sampai kehilangan jati diri kita. Kan ada slogan mengatakan wasudaewa kutumbakam kan, kita semua Kita adalah saudara. kita saudara. Kita membantu itu mungkin kita bisa milih. Ketika kita membantu, kamu tak pilih karena kamu koncoku, kamu tak pilih karena tapi ketika kita butuh bantuan, orang mau membantu, apa kamu mau tanya? enggak. Nah, enggak kan? Agama mau apa membantu saya kan enggak mungkin. Iya. Karena kita akan menerima bantuan dari siapapun, ayo kita membantu siapapun juga kan begitu. Tapi kita tetap tabah, tetap taat. berpegang teguh pada Dharma. Ngoten ya. Tetap menyertakan Tuhan di Tuhan setiap dalam langkah aktivitas, kita. iya, betul. Kadang Gen Z itu suka merasa sendiri, Bapak. Aku punya banyak cerita tapi nggak punya tempat untuk bercerita. Wah, Padahal perlu kita ketahui kita tidak sendiri, kita bersama Tuhan. Tuhan, betul. Curhatlah kepada Tuhan. Malah Betul. Tuhan itu begini. Dalam Bhagavad Gita 9 sloka 22 itu mengatakan Ananias cinta yantumam ye janah pariu pasate tesam nitya biyuk samam yogak semam wahami aham. Siapapun yang hanya memikirkan aku tanpa memikirkan yang lain, akan aku berikan apa yang tidak engkau miliki dan akan aku lindungi segala milikmu. Loh, kan enak. Mikirno Tuhan tok loh. Memikirkan Tuhan loh tanpa pernah mikir yang lain. Bukan berarti kita suruh mikir Tuhan nggak kerja enggak. Artinya ya awali aktivitas kembali dengan doa itu kita mikirkan. Ya gitu ya. Benar. Yang tabah itu ya. Tabah, yang keempat. Empat. Jadi tadi yang keempat ya, Ya, itu empat, tadi dari tabah. cinta, di mana cinta Cinta. dia ada lima kata CINT. TA. Lalu ini yang terakhir ini A, Pak. Kira-kira apa itu, Pak? Dari tadi kan sudah kompetensi, integritas, norma, tabah. Terus yang terakhir A. Aco. A itu adalah adaptif. Adaptif itu apa? Bisa Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan mudah lingkungan. beradaptasi. Mudah beradaptasi, betul ya kan. Di mana kita akan merasa nyaman berada ketika kita bisa beradaptasi dengan di mana kita berada kan. Iya, benar. Uang di rumah aja lah kalau kita bisa nggak beradaptasi dengan
keadaan rumah kita puyeng kok ya kan. Iya, benar. Kita harus bisa beradaptasi, tetapi kembali lagi tidak sampai kita kehilangan jati diri, tidak sampai kehilangan dharma, kita tidak mudah untuk tergoda. Sekarang ini lingkungan teknologi terutama kan berkembang terus. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, lo kita ketinggalan ya kan. Kita punya HP misalnya, HP paling mahal ini, paling baru itu HP apa wis, paling canggih. Tapi kalau kita nggak tahu teknologi, nggak adaptif, nggak ngikutin perkembangan, hanya bisa untuk percuma, hanya bisa beli, dibeli tapi nggak tahu diapain. Ya, sesuai di nyawat kere. Ya, harus kita adaptif mengikuti perkembangan, tapi tanpa kehilangan jati diri. Tetap sesuai dengan dharma. Dharma, ya. Terkadang itu ada yang ngomong, carilah tempat di mana kamu dibutuhkan, tidak di mana kamu rasa nyaman, tidak dibutuhkan, kemudian selesai. Padahal ketika kita sibuk mencari tempat nyaman itu, kan tergantung bagaimana kita beradaptasi. Bagaimana kita Bapak beradaptasi itu, maka Bapak katakan tadi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi, mengikuti lingkungan, mengikuti perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri. Tanpa merasa diri kita paling bisa, tanpa merasa diri kita paling wah. Betul. Tapi ingat kembali lagi, mengikuti perkembangan atau adaptif, kita harus ingat namanya dengan trisemaya. Trisemaya itu atita, wartamana, dan anagata. Atita itu apa? Masa lalu itu seperti apa? Jangan lupa, kita masa lalu dalam konteks adalah ajaran loh ya. Ajaran-ajaran leluhur kita masa lalu seperti apa sih mereka mengajarkan itu jangan dilupakan. Atita. Kemudian wartamana sekarang ini. Sekarang ini apa yang kita punya? Jangan ingin sesuatu tapi kita tidak punya itu, kita tidak mampu gitu loh. Tapi bukan berarti kita diam nerimo eng pandum loh ya, bukan. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap harus tetap bisa fight gitu loh. Kemudian anagata, masa yang akan datang itu seperti apa? Kita bisa memforecast kok nanti itu akan seperti apa, sehingga ini yang harus saya siapkan dalam diri kita. Nah, begitu ya. Jadi dengan cinta saya yakin kita akan dapat menjadi pemenang terutama untuk diri kita sendiri. Khususnya bagi kita sebagai generasi muda ini. Jadi mau generasi apapun, mau bagaimanapun perubahan zaman, ajaran dharma tetap tidak berubah gitu. Tidak berubah, makanya disebut dengan sanatana dharma ya. Tapi sekali lagi ya, dharma ini tidak dalam konteks agama loh ya. Dalam konteks hukum atau kebenaran secara universal kan begitu ya. Jadi dari tema kita kali ini dapat saya simpulkan, kita sebagai generasi Z, khususnya generasi muda, gimana sih caranya bisa menjadi pemenang atau to be a winner. Tadi bersama kita Bapak Gede Putuswardana memaparkan bahwasannya kita harus sebagai generasi muda harus menerapkan cinta. Di mana itu dari singkatan ada dari kompetensi, kita harus skill kita harus terus terasah, lalu jujur, integritas, terus menaati aturan, tekun, dan adaptif. Seperti itu nggih Bapak? Tabah. Ya. Seperti itu nggih Bapak? Mungkin Kak Linda ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan? Ya, sudah cukup. Sangat menarik bahasan kita kali ini Bapak, karena sudah lama tidak bertemu dengan Bapak ya. Kita memang perlu banyak sharing dengan yang lebih berpengalaman. Ya mungkin ada pesan terakhir Bapak ya untuk kalian, untuk para pemirsa khususnya generasi muda. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jadi gunakan ilmu pengetahuan itu sebagai sahabat. Dalam meniti sastra dengan tebas dikatakan bahwa norana mitra mangluihane wareguno maruhur. Bersahabatlah yang paling mulia dengan ilmu pengetahuan. Sahabat yang paling baik itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jadikan diri kalian layak seperti apa yang kalian inginkan. Ya, demikian pesan terakhir Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah sentuhan iman Agama Hindu episode kali ini yang membahas tentang generasi muda menjadi pemenang bersama Bapak Gede Putuswardana. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan atau beliau sampaikan bisa membantu kita atau memberikan manfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan khususnya sebagai generasi muda menjadi pemenang. Dan acara kami tutup
dengan Anjali, sikap Anjali, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak.